teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi bareng aku, Bunda Ardana. Sebelum lanjut ke videonya, di sini tuh aku pengen bahas sesuatu dulu yang lagi on trending banget di YouTube saat ini. Jadi saat ini tuh aku lihat di YouTube lagi on trending banget. Jadi aku lihat itu si Putri Aryani, teman-teman pada tahu kan Putri Aryani. Jadi dia itu seorang penyanyi dan seorang penulis lagu juga. Jadi dia itu sering menyanyikan lagu-lagu cover dan juga lagu-lagu ciptaannya sendiri. Dan dia itu sekarang lagi ada di ajang pencarian bakat yang cukup bergengsi di Amerika, yaitu American Got Talent. Kenapa aku bahas dia? Karena menurut aku dia itu adalah salah satu atau seseorang yang bisa menginspirasi kita banget untuk bersyukur. Kenapa? Ada sangkut pautnya dengan bersyukur karena dia itu adalah contoh manusia atau orang yang bersyukur dengan keadaannya sendiri. Jadi menurut aku ini tuh agak sedikit nyambung ya kalau kita bahas dulu tentang dia yang sedang trending banget di YouTube. Oke, lanjut dulu ya bunda-bunda dan teman-teman. Jadi di sini tuh di video kali ini aku tuh mau ngebahas 11 cara bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, sebelum kita lanjut lagi dulu, jangan lupa ya untuk dukung channel aku ini biar semakin berkembang dengan cara di like, di komen, di subscribe. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya di-share juga, baik itu di tab komunitasnya ataupun di sosial media teman-teman semuanya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa selalu bersyukur dalam keadaan apapun adalah kita harus bisa mengubah mindset kita atau pola berpikir kita. Jadi, kenapa kita harus mengubah pola berpikir kita atau mindset kita? Karena pola pikir kita itu sebenarnya sangat-sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan fisik ataupun mental kita. Nah, contohnya kita punya penghasilan yang minim atau sedikit. Kalau kita pikir-pikir dan kita taksir-taksir gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari aja mungkin tidak cukup. Apalagi di saat sekarang ini semuanya serba mahal, biaya hidup itu lebih tinggi pastinya teman-teman. Tapi kalau kita sadar, kalau kita ubah mindset kita, pasti kita akan bersyukur. Karena gini, alhamdulillah ya, dengan uang segitu kita misalkan mampu memberi kepada orang tua, mampu membeli apa-apa kebutuhan kita untuk beberapa hari ke depan. Dan insya Allah itu akan cukup karena kita kan nggak tahu ya rezeki itu bakalan datang dari mana aja dan kapan aja. Dan yang kedua, jadi yang kedua ini simple banget, tapi ini tuh kadang aku pun sendiri ya lupa, aku sendiri pun lupa gitu maksudnya untuk melakukannya. Kita itu sebaiknya menuliskan apa-apa yang kita rasakan di hari ini, kayak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di hari ini, rasa syukur kita di hari ini. Misalnya contohnya kayak aku nih bangun pagi, alhamdulillah aku bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa bernafas tanpa alat bantu, mataku ini bisa melihat tanpa sekat, bisa melihat dengan jelas, alhamdulillah aku bisa beraktivitas dengan baik, dengan sempurna, alhamdulillah panca indraku semuanya lengkap sempurna dan bisa berfungsi dengan sempurna dan baik juga. Nah, semua itu pantas dan patut dan wajib banget kita syukuri ya teman-teman, karena semua itu juga adalah rezeki dan nikmat yang wajib banget kita syukuri. Atau contohnya nih ya, kita masih bisa atau mampu berbelanja di hari ini. Alhamdulillah kita punya keluarga yang harmonis, alhamdulillah misalkan punya suami yang baik, anak yang soleh. Nah, itu semua juga wajib banget kita syukuri. Dan yang nomor 3, yaitu kita itu harus yakin dengan rezeki kita masing-masing. Karena apa? Karena rezeki kita itu sudah tertakar ya teman-teman. Tidak usah khawatir, semua itu tidak akan tertukar dan tidak akan salah alamat. Yang penting kita itu berusaha semaksimal dan semampu yang kita bisa. Yang keempat, sebaiknya kita itu tidak terlalu sering berandai-andai teman-teman. Karena kalau kita terlalu sering berandai-andai, kita itu bakalan merasa kurang, bakalan merasa banyak kecewa karena kita itu tidak berada di posisi yang kita andai-andaikan tersebut. Jadi menurut aku tidak usah terlalu banyak berandai-andai. Kalau hal itu terjadi,
itu akan membuat kita kurang bersyukur menurut aku ya teman-teman. Dan yang kelima, kita itu sebaiknya selalu menerima apapun keadaan dengan positif. Baik itu keadaan bahagia ataupun kita misalkan lagi kecewa, lagi sedih, sebaiknya kita itu menerimanya dengan ikhlas. Karena percuma ya teman-teman, kalaupun kita harus kecewa, kalaupun kita harus gak terima, yang ada kita aja yang rugi. Jadi sebaiknya dalam keadaan apapun kita harus terima dengan ikhlas, dengan sabar, dan kita itu harus yakin di setiap kejadian pasti ada hikmah dan pelajaran di semua itu ya. Yang nomor 6, sebaiknya kita itu harus mengurangi berkeluh kesah, kurang-kurangilah mengeluh dan perbanyaklah berterima kasih. Contohnya berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Berterima kasih kepada keluarga kita karena sudah mencintai kita dan menyayangi kita dengan sepenuh hati. Dan berterima kasih kepada diri kita sendiri karena sudah mampu dan sanggup berada di titik sekarang ini. Yang berikutnya, kita itu sebaiknya tidak pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Karena hal itu akan membuat kita punya penyakit hati dan itu berdampak negatif banget bagi kita, bagi mental dan kesehatan kita ya teman-teman. Jadi sebaiknya tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebaiknya kalau melihat kesuksesan orang lain, kita itu lebih terpacu, lebih terinspirasi, dan kita sebaiknya pelajari dan cari tahu bagaimana caranya dia itu bisa sukses sampai di titik sekarang ini. Jadi tidak usah diiriin, tidak usah didengkiin, dan tidak usah dibanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan kita. Karena kan kita nggak tahu ya perjalanan kehidupan dia seperti apa. Dan nomor ke-8, sebaiknya sering-seringlah kegiatan sosial ya teman-teman, seperti kita bantu-bantu sesama, bantu-bantu orang, ya hal-hal seperti itulah ya. Yang ke-9, sesekali lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas mulu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, jadi kita itu dalam kehidupan ini tidak usah terlalu sering banget melihat ke atas, melihat kesuksesan orang-orang yang berada di levelnya itu di atas kita. Jadi kalau kita selalu melihatnya ke atas, yang levelnya di atas kita, kesuksesannya, pencapaiannya, itu tuh membuat kita mungkin lebih sedikit ada rasa-rasa iri pasti ya teman-teman. Kenapa orang mencapai itu, kenapa orang bisa sesukses itu, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita sering melihat ke bawah, lihatlah di bawah kita teman-teman. Masih banyak orang-orang yang mungkin kekurangan, bahkan hanya untuk makan dalam satu hari itu pun mereka masih dalam keadaan kesusahan. Jadi sebaiknya sering-seringlah lihat ke bawah. Maksudnya jangan nunduk ke bawah gini, maksudnya lihatlah orang-orang yang lebih kekurangan dari kita, biar kita itu bisa merasa lebih bersyukur dengan keadaan kita di saat ini. Dan yang berikutnya, jangan lupa untuk lakukan me time. Karena menurut aku me time itu penting banget, apalagi kayak kita sebagai IRT. Menurut aku seorang IRT itu penting banget ya untuk melakukan me time, untuk bisa tetap waras ya teman-teman. Jadi kita itu bisa rehat sejenak dari rutinitas harian kita, dari segala aktivitas harian kita, dari segala kejenuhan kita, mengurus rumah, mengurus anak, dan segala macam. Jadi me time itu penting juga ya teman-teman untuk kita lakukan agar kita bisa selalu bersyukur di setiap harinya. Dan yang terakhir adalah kita wajib pertebal iman kita, tingkatkan iman kita, dan satu lagi, kembangkan bakat dan kelebihan juga kemampuan kita. Jadi sebaiknya kita itu tidak usah mengeluh dengan segala kekurangan-kekurangan yang kita punya, tapi sebaliknya tonjolkanlah kemampuan dan kelebihan kita, dan kita asah kemampuan dan juga bakat kita agar kita juga bisa lebih produktif dan kita juga bisa lebih mempertonjolkan atau memperlihatkan ke dunia kelebihan-kelebihan yang kita punyai untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman, semuanya pasti memiliki kekurangan masing-masing. Begitupun dengan aku dalam penyampaian di video ini, pasti banyak banget kekurangannya, dan aku mohon maaf banget teman-teman, di penyampaian video ini mungkin ada kata-kata atau
misalkan sesuatu hal yang tidak nyambung, yang mungkin agak sedikit belibet juga ngomongnya dan tidak dimengerti, mohon maaf banget teman-teman. Dan semoga aja di video kali ini itu bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Sharing aku kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau komen, yang komen positif, aku tunggu banget ya teman-teman. Kritik juga boleh, kritik dan saran yang membangun silahkan tulis di kolom komentar. Atau boleh juga berteman sama aku lebih dekat lagi, boleh ya follow IG aku, TikTok dan juga Facebook juga boleh. Nah teman-teman, sekian dulu ya video atau sharingan aku kali ini. Semoga, sekali lagi aku harap semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan aku sudahi dulu video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk segala kekurangannya aku mohon maaf banget teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.